Ya, saya tidak berani cangkolang, tidak berani membantah terhadap dua ulama besar itu. Jadi menurut saya, kalau dikatakan oleh Syekh Al-Bantani dalam kitab mensyarahnya As-Suyuti bahwa itu adalah qaula Rasulullah Assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam, warahmatullahi sehingga taala saya memaknai itu, Bang Suro ini wabarakatuh. apa itu? Assalatu Al-mutawadhi'in. wassalamu ala Ya, asyrafil apa itu? anbiya wal Fa mursalin innal wa ala alihi mutawadhi'u wa ma'al ashabihi mutawadhi'in ajma'in amma shadaqatun. Ya ba'du. benar itu. Kalau Besar, besar, dikatakan Pemirsa yang dirahmati oleh ya Allah, besar. kita pada hari Kalau ini apa sedang yang membuka dikatakan live oleh kajian tentang An-Nawawi Islam, mengutip tentang hadis. As-Suyuti bahwa Dan itu tidak qala lama-lama Rasulullah, saya akan saya membawa taslim. sahabat-sahabat Tetapi Kota ketika Pelangi ada untuk pendapat lain mengikuti yang saya. mengatakan itu bukan hadis Fadol, Mas macam-macam, Bro. al-jam'unya Muniki Suro dan Gus Kacong dan Bang Kismet juga yang lainnya. Al-jam'u, ketika kita menghormati keulamaan dua ulama besar As-Suyuti dan Al-Bantani, maka menurut saya itu adalah kemungkinannya hadis secara maknawi, bukan secara lafadz. Karena banyak hadis yang secara lafadz adalah yang hampir bersamaan dengan makna, bahwa penyadaran terhadap orang yang apa itu keterusannya kan takabur itu terhadap orang yang sombong itu. Ya. Itu Bang Firman Ya. itu nyepil anu bukan ini yang disepil. Yang Ya. disepil bukan Iya, kita ini ada juga penjelasannya nggak ada, percuma aja. Ini tangkihul qaul ini yang kita bahas ini dari Basuro ini lebih otentik karena ini ada lebih kitabnya. otentik. Ini Ya, kitabnya ini saya sepil. Ya. An-Nawawi itu ya. Sudah Gus, sudah. Sudah, terima kasih itu aja. Ya, sombong terhadap orang sombong adalah sedekah, kan begitu kan terjemahannya. Ya. Jadi menurut pendapat ulama, meskipun tidak berasal dari hadis Nabi, ungkapan ini dikuatkan oleh para ulama seperti Imam Jalaluddin Al-Sayuti dalam kitabnya Lubab al-Hadis. Lubabul Hadis tadi itu, iya. Pinter Bang Kismet ini. Pinter juga Bang Kismet ini. Bagus Pak. Lanjut Bang Kismet, lanjut. Bagus Bang Kismet, lanjut. Bagus. Ulama lain juga berpendapat seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ulumuddin terus menjelaskan bahwa bersikap keras atau tegas kepada orang sombong bisa dibenarkan jika bertujuan untuk menyadarkan mereka. Bagus. Betul Bang Kismet. Ya, Lalu, betul, sudah sepakat. Menurut Al-Manawi dalam kitabnya Kashful Hijab, saya punya itu. Wa'id Al-Qadir sebagai salah satu akhlak terpuji. Bukan Kashful Hijab, hadis itu. Al-Munawi banyak kitabnya. Al-Munawi banyak Ya, kembali ke tadi kan hadis fil makna idza ra'aitumul bentar. Gus. Iya, Bang. Siapa? Iya, Oh iya. Saya interupsi dulu. Ya, ngomong. Saya diam. Sebelum kemana-mana, kita harus sepakat dulu itu hadis itu apa. Apakah di situ adalah perkataan ulama yang maksudnya sama dengan hadis, atau perkataan dan perbuatan Nabi. Itu harus jelas dulu. Makalah yang nulis ini. Makalah yang nulis hadis ini. Perkataan ulama, kenapa kemudian kategorikan hadis juga? Ya, kita sepakat dulu apa yang dinamakan hadis dan sunnah itu. Perbuatan misalnya yang gampang, perkataan dan perbuatan Nabi. Gitu kan? Atau Nabi menyetujui perbuatan sahabat. Gitu. Perbuatan sahabat. Pepatah mungkin nih, Bang. Nah, ini harus sepakat dulu hadis itu apa gitu loh. Kalau itu kemudian perkataan ulama yang memiliki maksud sama dengan hadis, itu kemudian dikatakan hadis juga, kan ini mungkin ada overlapping, Bang. Mohon pencerahan. Ya, begini, langsung aja. Yang dimaksud as-sunnah itu 3, perkataan baginda Nabi, perbuatan dan persetujuan. Yang dimaksud hadis, perkataan baginda Nabi. Hadis itu banyak, ya. Ada hadis mutawatir, soheh, hasan, macam-macam. Ada hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an itu dengan kata an begitu. Langsung. Ada juga hadis mu'allak. Ini dari Basuro ini kitabnya, belum saya kembalikan. Hadis mu'allak itu hadis yang awal sanadnya tidak ada.
baik satu orang atau lebih, langsung dari Rasulullah SAW. Itu boleh itu. Memang status hadisnya adalah doif, ya. Tetapi hukum doifnya kalau dalam bukan persoalan halal haram, ini kan bukan persoalan halal haram, itu boleh. Itu namanya bisa dikategorikan hadis mu'allaq. Walaupun doif tapi bermanfaat juga kan. Loh iya, karena itu pengajaran. Ditambahkan oleh Bang Kismet tadi, tulisan Al-Bantani ini, Muhammad bin Umar Al-Bantani ini, ulama besar loh, ulama Nusantara, itu mensarah itu menjelaskan, kalau dalam Undang-Undang Dasar adalah penjelasan gitu kan. Memberi penjelasan terhadap kitabnya As-Suyuti, Lubabul Hadis tadi. Dan diperkuat katanya tadi oleh Bang Kismet dari Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dari siapa itu? Sombong terhadap orang yang sombong itu adalah penyadaran untuk orang yang sombong. Artinya sodakoh itu. Jadi hadis ini ya secara maknawi lah begitu. Begitu Bang Kismet, Kisuro, Bang Kacong dan lain-lain, Bang Eriko. Ya monggo Bang Andi, Bang siapa ini? Kalau ini disebut hadis doif, salah. Nah itu. Ini mu'allaq. Ini mu'allaq itu. Betul itu, bagus itu. Sepakat Mas Suro, sepakat. Lanjut Kiai. Ya kan hadis mu'allaq, ada hadis muqati juga kan, itu doif juga secara sanad, bukan secara matan kan. Ada juga hadis itu doif karena matannya, doif karena sanadnya kan begitu. Ya nggak apa-apa. Kan itu mu'allaq, udah jelas mu'allaq, berarti itu kan tidak menyambung, berarti bisa juga kategori doif secara sanad gitu kan. Ya nggak masalah. Mu'allaq atau doif secara sanad, secara matan, secara rijal itu nggak apa-apa, bisa diamalkan selama untuk persoalan fadhailul a'mal gitu kan. Yang tidak boleh. Nah, betul. Ini kan fadhailul a'mal ini. Boleh. Kecuali untuk masalah halal haram, hukum tidak boleh. Begitu Bang Eriko. Kan begitu Pak Suro, Mas Gus Kacong, Bang Firman. Bang Firman kok gak melive-kan ini? Setuju. Kok gak melive-kan Bang Firman? Live. Iya Bang. Oh live lagi. Iya Bang. Iya Bang. Mana Bang Wiro? Saya mengeluarkan Bang Wiro 1 kali, dibalas Bang Wiro mengeluarkan saya 4 kali loh Pak Suro. Iya Bang. Iya Bang. Tapi ya best kemarin dialognya langsung lari. Saya cuma bertanya 1 ayat Kalau itu. aku sih gini aja, Gus. Ya siap. Siap. Ya Suro. Ketika ada sebuah kitab itu karangan ulama besar ya. Iya. Aku wajib husnudon. Oh, siap. Saya juga begitu. Sepakat. Ya, berarti saya taslim. Nggak perlu ragu. Iya betul itu. Sepakat. Nggak perlu ragu. Nggak perlu. Itu ulama, itu kakek nenek, kakek leluhurnya wakil presiden Ma'ruf Amin loh. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani itu. Oh banyak kitabnya itu. Ya kan? Gak ada sinyal Bang. Saya. Bang Ivan, saya gak ada sinyal. Iya Bang. Ada. Oh iya Bang. Undang Kristennya. Saya mumpung nafsu ini mau menginjili teman-teman, mau membibeli teman-teman Kristen itu. Basuro undang teman-teman Kristennya juga. Bang Kacong, Bang Yuriko, Bang Syarif undang. Merendahkan hati juga mengangkat derajat manusia itu sendiri. Loh ini orang yang tawadhu kepada orang yang tawadhu adalah sodakoh. Semakna juga orang yang tegas terhadap orang yang tegas itu sodakohnya sama maknanya. Ya artinya begini Bang Kismet, artinya dengan makalah-makalahnya Gus Romli di Komal kita ini, ya kita juga harus taklim. Artinya dia sesuai dengan ijtihad dia. Jangan saya bukan apa-apa, saya taslim pada ulama-ulama. Iya sama aja. Yang keliru, yang kebablasan itu yang disampaikan oleh Bapak Paulus, ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. Kok sana? Undang Kristennya jangan. Ini nggak nyambung ini Bang Undang Kacong. Kristennya Bang Kacong. Bang Kacong. Undang dulu Bang Kacong. Iya Undang Bang dulu. Kacong. Kalau ada Kristennya baru kita narasinya itu. Lari pipi-pipi nih Bang Iya. Kacong ini. Jadi berarti maksudnya Bang Kacong kalau cium pipi kiri kasih lagi cium pipi kanan begitu. Ya. Gitu. Jangan disudutkan begitu Ustaz Kacong itu. Dia itu segala dia berkata itu bukan dari mulutnya sendiri.
tetapi Iya, dari dia tidak yang Loh, berkata-kata dari betul. diri undang sendiri undang teman tuh. Kristen dulu, jangan langsung Oh ya, membahas itu. Waduh, gimana ini? Iya, Ini Bang. Bang Kacong provokatornya Gus Romli. Provokator nih Iya, Bang Kacong nih. Memang Bang dong. Kacung ini, Iya, aduh. dong. Aku tadi ngomong hadis fil makna itu enggak Iya, sudah. direken-reken. Lu direken kok itu tadi direken. Sekalian bawa apa ya, kata-kata rekan sebelah itu tampar pipi kiri itu. Lu kok itu lagi? Maksudnya. Udah Gus Romli, Gus. Hah? Saya mau tanya Gus Romli ya. Iya, iya, iya. Ini saya bertanya, saya nggak tahu ya. Jadi kalamullah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Benar apa tidak? Ya, yang azali itu, yang azali. Benar Ya, ya. bila harfin Artinya, wala sautin. kalau begitu, wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa juga Kembali lagi ke tidak Nabi Musa. berhuruf dan tidak bersuara. Tidak, karena di Iya sana kan? nudiah dipanggil. Kalau dipanggil itu bukan tanpa suara, ya dengan suara. Itu ayatnya itu. Ah, Wa idza nudiya. artinya wahyu Allah itu juga ada yang bersuara, gitu kan maksudnya? Loh, yang kepada Nabi Muhammad bersuara itu dari malaikat Jibril itu, berhuruf itu. Ah, coba Bang Kacong, Loh, coba. Apa? Coba. Yang dari Menurut Allah, Bang Kacong gimana? yang dari Allah Kan kepada malaikat kita Jibril tadi sebentar malam, dulu. Yang kepada Ya. dari Allah, yang azali, yang kodim itu Al-Quran, kodim kata Gus Dur itu yang tanpa huruf, tanpa suara kepada Jibril. Dari Jibril alaihi salatu wassalam kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, ya dengan huruf, dengan suara lah. Betul. Lah itu Ya, kan. Betul. Bang Apa Kacung, yang hati-hati Nah, menanggapi sekarang Bang sih Kacung. masalahnya- Sebentar nanti diturunkan sama Gus Romli kalau menanggapi salah. Enggak, Hati-hati menanggapi saya dia. menurunkan beliau diturunkan 4 kali nanti. Enggak. Pak Wiro kemarin, Pak Wiro. Bukan Jadi gini. Wiro, Bang. betul. Iya, siap. Gus Romli, Bukan. itu saya ingat Gus. Jadi Gimana? Allah itu berbicara kepada malaikat Jibril memang betul tidak berhuruf dan tidak bersuara, dan itu juga Iya. bukan makhluk. Saya setuju tuh. Gus. Bukan Saya makhluk. Ingat kok yang kata Gus Romli itu. Bukan makhluk. Yang makhluk itu kalaulah Jibril itu berbicara kepada Nabi Muhammad, betul ya? Dia dicetak menjadi Quran itu makhluk itu. Tetapi Oh, kalau saat dia berbicara kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad itu makhluk. apa makhluk karena berupa suara dan enggak? berupa Kan makhluk kan, tulis, berupa suara kan, tulisan. Iya. betul. Apalagi dicetak juga makhluk. Iya, Gitu. kalam Al-Quran ini kan makhluk. kalam lafzi namanya. Kalau yang tadi Ya. yang tidak bersuara, tidak berhuruf itu kalam nafsi. Ah, Itu Bang Kismin. jadi kami Iya, itu. tadi malam sampai jam 4 subuh. Enggak ada dibantah Bang Kacang dan Bang sampai Kacang malam-malam. kan itu. Iya, Kata sekarang coba Bang Kisuro, Kacang. Kurang kok sampai 4 Gus subuh. Sekarang Romli, gini, Gus Romli, ingat dulu. kata Kisuro, semua Ah, sesuatu itu adalah makhluk. Itu Kisuro ngomong kemarin. Ya, ini Nggak enggak usah nyambung dibulan-baleni lah. Aduh, suka aja lah. Gimana lagi? Suka aja lah, suka Anu, aja Bang udah Kis. hancur. Hancur Komal ini hancur inilah kadang-kadang. Enggak ada etika, Iya, enggak ada. Yang enggak. Orang lagi ngomong, Terus dia aja, ngomong terus aja. juga. Ilmu enggak ada juga. Sabar. Lanjut. Sabar. Lanjut Bang Ismail. Lanjut. Sabar saya lagi Pak Yuriko. Ingat Ini kolesterol, yang saya sampaikan Bang. ini ilmu sebenarnya. Belum tentu ilmu kita ini sama dengan yang lainnya. Itu itu saya sampaikan. Ayo. Ah, ini Itu ada yang Ustaz maksudnya. saya. Sebenarnya kan Haji tadi Darman di malam bawah kan ini. Ada sudah, Bang. Haji Ya Darman. udah, enggak usah lagi hancur, nanti hancur, tambah hancur. Ya, Bang Kacong, coba. Sekarang saya tanya Bang Gus Kacong. apa ilmu Ya, yang suruh Gus dapat dari Kacong. tadi malam itu dari tadi malam tuh sampai ngantuk-ngantuk itu, apa yang Bang Kacong dapat dari ilmu tadi itu? Bisa nggak sampaikan sama Ya. Gus Romli? Silakan. Ya kayak gini. Kayak apa? Kayak pemahaman Gus Rumli itu sudah. Tadi malam itu di ranah tadi itu. nggak kayak gitu. Aduh, ini bahaya. Ini apa ya? Pemahamannya yang tadi Artinya saya malam nggak itu percaya gimana lagi Bang nih, Kacang? Yang Bang itu Kacong yang nih. tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu pemahamannya. Itu. Oh, Itu udah, debat nggak dengan bisa, Yabes udah, itu, Udah saya Pak. simpan itu, nggak bisa saya. Gimana? nggak bisa jadi acuan. Gimana? Apa itu? Udah, Betul nggak itu. bisa acuan. Betul sudah kok. Jadi gini Gus Romli, Kacang. jadi udah dibacanya di kitab Gundul tadi. Jadi kunci yang saya pegang itu artinya Allah tuh berbicara dan artinya Allah menanamkan di dalam hatinya Nabi Musa dan Nabi Musa itu mengerti
Bukan yang kayak Bang Kacung ini Loh, makin enggak. hancur ini kan sisa Itu ini. Ya gitu Gus. wa idanu dia Justru itu. kalau ada orangnya nih, saya mau panggil nih, saya mau adu sama Gus Romli nih ilmunya. Siapa? Gak usah diadu, saya kecil kok. Kalah dengan Gus Kacung. Gus Kacung Iya, besar Gus Romli itu. kan baru, dia itu ulama, Iya, Gus, iya. lama. Enggak, itu kan tadi malam itu kan si Rojul Munir itu ya. Oh, siapa? Si Orang Rojul mana itu? Munir. Oh, si Rojul rekan Munir kita. pernah dia debat dengan saya hakikat itu nanti itu dari Jawa Barat Iya. Sukabumi. Sudah Dia- itu takluk gara saya itu. Ya sudah. Iya, Gus Romli. masalahnya Bang Kacung enggak membantah, mengiyakan. Oh, Ini iya. Itu kan gini, membawa Gus Romli. referensi Kalau Bang Kacung itu diam, Bang berarti benar Kismet. lah yang disampaikan dia gitu. Bukan. Ternyata bukan diam tak begitu. berilmu apa gunanya? Dah. Tapi kan diam itu mengerti, kita Kata diam tak punya referensi ilmu. yang dibawa dari kalau tidak salah itu kitab apa itu tadi malam itu. Gitu ya tentang Wah, masalah memang Gus Romli pewahyuan juga itu. idola nih. Nggak bisa kalau Bang Loh, Kacung itu apa? belum belajar Jangan begitu banyak. loh Bang Kismet. Apa Bang Kismet? Ngobrol aja masih diatur gitu. Iya kan? Apalagi ilmunya pun nggak bisa. Apa Dah. begitu? Saya pikir kemarin itu yang Bang Kacung itu diam tuh saya pikir iya, artinya saya bilang ini Bang Kacung ini diam berarti benar lah yang disampaikan orang Dah. itu. Kan gitu, Kalau saya itu rujukannya gitu, Gus. gini, itu kan menerangkan dari awal pewahyuan itu bila sautin wa harfin itu kan. Iya. Benar itu semuanya Bang Kismet. Kalau itu benar. Tapi kan yang saya sampaikan. endingnya itu kan memang begitu Bang Kismet. Bang Kismet ini terjebak pada kata-kata anu itu ya, loh Gus. Terjebak pada kata-kata wa kallamallahu Musa. Taklimannya di sana itu langsungnya itu tidak kelar-kelar Bang Kismet. Langsung. Sudah gini aja. Langsungnya itu. Ini. Sebesarkan saya Bang Kismet, besarkan. Ya. Ini biar selesai itu apa namanya perdebatan ini takliman itu berbicara langsung Ini itu. disuruh ada nih ya. Sebentar Kak, lagi sholat itu. Besarkan saya. Ini kalau saya dikatakan tidak punya ini hasil siapa itu yang rame-rame dari Bang Firman. Basul Masail Sidogiri tahun berapa ini? Ini. Ya. Jadi firman Allah kepada Musa itu ini saya baca per kalimat biar saya tidak dikira ngarangin ya. Firman Allah ya wa kallamallahu Musa taklima tetap tanpa huruf tanpa suara ya kan, tanpa permulaan tanpa akhiran, sebagaimana hal ini hanya diyakini oleh Allah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Manusia tidak dapat mendengar ataupun mengetahui firman Allah karena ada hijab yang menghalangi Nabi Musa alaihissalam dan begitu para nabi ya. Nah, tetapi lah ini setelah hijab itu dihilangkan, saya katakan kemarin itu diangkat kan, dibuka. Setelah hijab itu dibuka, maka Nabi Musa dapat mendengar firman Allah dari segala arah. Suara ini, firman itu kan suara. Ini bentuknya Allah membuka hijab, memberikan Musa mengerti, katanya Bang Kismet itu. Begitu juga diberi kekuatan untuk mendengar itu karena hijabnya diangkat oleh Allah. Allah yang berperan aktif, bukan ha. Wa kallamallahu kan, bukan wa kallamallaha. Karena tanpa itu seseorang manusia tidak akan mampu mendengar firman Allah. Setelah itu keadaan hijab ditutup kembali ini. Nah itu dikembalikan. Nah ini on off tadi. Maka Musa ya tidak bisa itu. Ini datanya. Iya, jadi gini Gus, tadi malam tuh dia juga bawa data Gus. Iya. Tanya Bang Kacung tadi malam itu dia juga bawa data, ada literasinya. Iya, orangnya itu kurus-kurus ya, agak gondrong. Sehingga Bang Kacung ini terdiam. Itu sudah dialog dengan saya di Komar yang lain itu. Bang Kismet, dia itu mengatakan seperti yang di Gus Romli. Iya. Apa? Iya. Gak ada hijab, dibuka hijab buka hijab, tutup hijab. Ternyata Bang Kismet ini terlalu terlena pada keterangan di awal. Di endingnya itu ya kayak Gus Romli itu. Udah Bang Kacung, Bang Kacung. Bang Kacung ini dulu saja sama Gus Romli ini.
Bukan saya urus saja membela sama si Gus Rojul Romli. Munir, sama kayak Gus Nanti Gus Romli. Romli tidak ada dibelanya juga orang lain. Nanti orang lain juga Oh, enggak dibela- begitu. Ya dibela- Allah. Gus Kacong itu Iya. sama dengan saya, Bang Nggak Ismet. punya pendirian, nggak punya pendirian. Oh, sama. Gus Romli, Yang menilai itu bukan Bang nurut sama Kacong, Gus saya yang Romli. menilai, saya orang lain. Saya yang menilai itu. Bisa begitu. Menurut jenengan tadi malam itu poinnya apa yang jenengan tangkap itu? Artinya Allah kenang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi kalau tidak berhuruf dan tidak bersuara, wahyu itu ditanamkan ke dalam hati Nabi Musa. Kan gitu ke tadi malam. Bantah saya kalau saya salah. Oh. Pada saat dia nyampaikan itu Bang Kacong terdiam kan? Kenapa Terdiam ada kan? kata nudia? Di ayat itu, di ayat itu kan ada Bang. kata nudia, dipanggil. Iya bukan tidak ada. Berarti Dalam membahas Bang itu. Kismet Bang Kacong nggak sama, ngerti yang berarti gitu-gitu Bang Gus Romli. Kismet sama pemahaman Dia jadi saya diam. yang saya jelaskan kemarin. Gus Bang Kacong itu terdiam saat dia, Iya. dia bilang begitu bahwa Bang Kacong ditanamkan ini menurut Allah di dalam saja. hatinya karena tidak Loh, bersuara. enggak. Itu Bang masalahnya Kacong Bang Romli. Sama lu Bang Kacong dengan saya, Bang Ismet, sama. Ya sama gimana kok. Loh, Yang menilai itu saya. Oh, iya, Jangan iya. dibela-bela Jangan yang tak jangan berani. jangan disela Bang Salim, biar kelihatan dia itu menggebu-gebunya itu. loh, bukan begitulah. Saya Enggak, juga Bang, menggebu-gebu. Gini Bang Kacong, kalau yang saya sampaikan tadi Nggak, ini anu. bantah saya Gus, betul enggak? Apa anu. saya salah? Bang Host. Kismet yang salah gitu. Salah dengar. Jadi Saya kan begitu. mendengar dari perkataan kalau, dia Bang Kacong. kalau begitu Allah tadi itu kan ada sesuatu yang kekal kan. Hanya satu yang kekal Allah dan ada yang kekal juga di situ karena dikekalkan oleh Allah. Begitu sama dengan diksi itu tadi. Bisa mendengar, bisa memahami karena dibuka hijabnya sama dengan kata Iya, Bang Kismet. wakalamallahu. Iya. Yang aktif itu Allah membuka hijab, bukan wakalamallah. Kalau wakalamallah yang aktif Musa gak mungkin. Ya itu bagus Bang Ismet ini. Bang Firman bagus. Iya, Bang tadi Kacong juga malam semuanya, itu Pak. begitu. Berarti kan ada dua Pemahamannya pendapat. Gus, tadi malam itu Oh. Gus. Ya ini. Cuman Situ. iya, tadi malam itu kayak gitu pemahamannya. Tadi Saya malam bukan itu nggak kayak membela gitu Bang Bang Kacong. Jadi teman-teman bilang kan kalau wahyu itu tidak Allah. berhuruf Baru dan tidak lagi, ini bersuara. masa mau dibahas lagi. Nggak dengar dulu. Tadi Kalau malam wahyu itu tidak ya kayak itu. Seharusnya Makanya Itu saya paham. diam. Lain kali kalau nanti Gus Romli nggak ada, saya kalau dia orang lain waktu ngomong, saya tanya Bang Kacong, Bang Jaki, iya percaya banyak Bang Kacong, saya bilang. Nanti berubah-ubah, Ya. nanti Bang Kacong kemana? Setiap melompat sana, lompat sini, berubah kiranya. yang Kalau lalu saya biar tidak, Bang berlalu Kacong. aja Bang. Yang lalu biarkanlah berlalu. Saya Jadi itu gini, Gus Romli, konsisten Gus. Bang. Gimana, Bang Mas? Jadi Ismet. gini, yang Gus. benar Jadi saya dia ngomong menyampaikan kan wahyu Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Artinya kalau tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak didengar oleh Nabi Musa. Namanya tidak bersuara. Ya kan? Tidak didengar oleh Nabi Musa. Justru itu ditanamkan di dalam hatinya Nabi Musa. Baru itu jelas. itu Itu membahas. kata dia. Salah orang. Dan saya setuju. itu Saya orang setuju. itu salah. Bang Kacong aja Orang itu terdiam salah. dikatakan gitu kok. Bukan Kenapa dia begitu. bantah? Bukan Begini begitu. Gus, itu membahas masalah pewahyuan itu. Ah, iya. Bila sautin wa harfin itu memang Oh. gitu. Ada 3 Lantas- macam pewahyuan itu. Iya. Ada 3 cara. Lantas Iya. pas endingnya itu membahas wa kallamallahu Musa takliman itu Bang Kismet, titik komanya itu harus difahami jenengan gitu loh. Iya, Itu jadi pewahyuan apa ya pada umumnya. Oh, jenis-jenis Oh. pewahyuan. Iya, misalnya Iya. melalui mimpi juga. Gitu. Iya, Ya, pewahyuan. melalui Itu Jibril. saya Yang paham banyak melalui begitu. Jibril. Iya. Yang banyak melalui Jibril. itu lagi Ya. gitu. Itu yang dibahas. Itu bila dengan sautin suara wa dengan harfin. huruf. Dengan suara dengan huruf Kalau dari Jibril itu bersuara Bang Kacong, tapi kalau Allah itu tidak berhuruf Iya. dan tidak bersuara, itu kuncinya. Tidak. Itu kepada Jibril. Datang kata Yang Gus Romli, tidak berhuruf, dibuka tidak hijabnya bersuara. sehingga dia menimbulkan suara. Kan gitu maksudnya Gus Romli. Paham saya. Iya ini. Dibuka Situ hijabnya kiri. Bang Kismet Iya. sehingga dia mengeluarkan Iya. suara Allahnya. Kan gitu Iya. kan? Iya. Gitu. Kepada Betul, Musa betul. ini. Sehingga Allahnya mengeluarkan suara. Ah iya. Sifat Jadi Allah. mujassimah jadinya. Bukan, Sehingga bukan Tuhan mujassimah. mujassimah kan. Dia Sifat mengeluarkan suara Allah. mujassimah Lah. itu. Sifat Allah itu kalam mutakalliman. Wujud kidam bako. Gitu kan? Ya. Kalam mutakalliman. Ini Jadi Allah disuruh tidak mana? mungkin bisu. Allah berfirman. Tapi firmannya tapi- Allah tidak seperti kita berkata-kata.
Dan Allah berdialog langsung, mutakalliman itu, omong-omongan itu. Ada langsung, itu sifat Allah Bang Ismet. Iya, jadi kalau begitu saya belum belum dapat ilmunya saya. Gimana masalahnya kontra? Belum dapat. Ada yang kontra kalau masalah tentang Musa tersebut itu jelaskan ada panggilan Allah, artinya kehendaknya Allah. Iya, wanuti. Jadi kehendaknya Allah dipanggil. Sehingga Musa bisa mengetahui dengan apa? Dengan membuka hijabnya. Ya, mendengar Siapa suara yang itu. dibuka? Suara. Hijabnya Allah dibuka. Gus Romli, saya tanya Bang Firman tadi. Apa? Kadang takutnya spesialeo dia. Salah. Hijabnya Allah Ini dibuka Bang ini. Kisuron. Sehingga Mana Kisuron? Musa bisa mendengar firman Allah. Kalam Allah itu Ini bisa didengar Kisuron oleh itu Musa. di dan malam kuat. ada dia, Bapak. Kisoro malah Beliau dibuat tidur. referensi Beliau sama tidur sekarang jangan itu. Kisoro itu penyesat Bang Ismet. Kalau si Bang Sirojan Muniron itu orangnya agak gondrong, agak ngintrik, dialog dengan saya di Komal Siapa itu KO itu. Dia sedikit-sedikit membahas hakikat ya. Secara hakikat begini-begini. Itu di Komal Siapa kemarin apa saya screenshot? Itu loh. Dan Gus. Orang suka bumi Kemarin itu. Enggak, Iya. Gus, kemarin itu dia baca kitab juga, Gus. Itu aja. Iya. Bukan hasil pikiran dia sendiri. Ya nggak apa-apa. Itu yang saya hargai. Gitu. Ini sama Kalau loh dengan kan saya. juga gitu sama ya. Iya, sama. Jadi Dan pemahamannya yang ditangkap ke saya itu ya kayak gitu. Makanya saya diem gitu. Pada endingnya itu ya poinnya Basuro itu bermain di kata-kata doang gitu. Itu Bang Yusmet. Jangan terjebak di sana. Gitu. Ya, tidak saya live tadi malam tuh Gus, kenakan sih. enggak, jangan. Makanya Tadi ketika malam itu. Kalau enggak saya live kan itu. Gak apa. Nampak itu. Ketika Nudia di sana dipanggil ya untuk mendengar kalamnya, suaranya Allah. Tetapi jangan ditanya di mana Allah berkalam. Bagaimana suara kalamnya Allah? Ya bukan, karena Allah itu sifatnya qaimun binafsihi. Artinya Jadi, sebentar dulu. Qaimun binafsihi itu Allah sifatnya qaimun binafsihi, tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada keadaan. Yaitu tidak butuh pada arah. Oke ya. Ya itu. Jadi waktu saat di lembah itu Nabi Musa tidak dipanggil loh. Oh, ayat Siapa bilang berikutnya. dipanggil? Nabi Musa melihat api. Iya, awalnya. Terus tahu itu. Nudia. Jadi panggil-panggil. Nudia, ayat berikutnya. Nudia. Justru itu dia melihat api, tergerak hatinya Ya. untuk melihat api dan minta izin pada istrinya. Baca setelah itu. Oh, berarti Bang Nudia. Ismet, Gitu. berarti Allah berfirman dalam hati Nabi Musa begitu. Nah, ini kan ini kacau kan. Bukan lagi. Nudia itu. Jadi Gus. Nudia. Jadi Ayat dia berikutnya, melihat Nudia. melihat api. Jadi dia minta tolong kepada istrinya, tunggu sebentar saya melihat api itu Ya. di lembah itu kan. Lalu setelah dekat Ya. api itu, dia mendekati Ya. api itu, lalu keluarlah suara dari balik pohon. Ya kan? Di balik pohon. Nah, Gus. itu kalamullah itu, sifat Allah itu. Bukanlah pohon itu Allah, bukan, di balik pohon keluar suara. Kan begitu. Bukan, ya bukan. Iya. Suaranya ya, bukan silakan majas, bukan mau Allah dimajas itu Iya. terserahlah. Timbullah suara sehingga mengerti Allah. Sifat Allah itu. Ya, sehingga mengerti Nabi Musa. Iya. Lalu Allah memperkenalkan diri kan. Seperti Iya. itu. Jadi, Kalaulah Nabi- seandainya Iya. kalaulah seandainya keluar suara, waktu sebelum melihat api itu sendiri udah dipanggil sama Allah pakai suaranya, kan bisa. Kenapa pula harus melihat api? Justru itu Belum, Allah menggerakkan belum. Musa itu. Jadi dengan melihat api itu digerakkan sama Allah, Musa itu, itu baru cocok gitu pemikirannya. Kalau seandainya dia Allah tuh ngomong, nggak Setelah melihat itu, api, setelah itu dipanggil baca sama- ayatnya. sama Allah. Iya, dipanggil Allah, sini Musa, kan gitu bisa gitu. Bang Enggeyong. Bukan disuruh sini. Ya, bahasanya Karena- begitulah. Kenapa, Bang? Bahasa yang mudah biar dimengerti. Bukan Enggeyong. begitu, karena di ayat lain itu Nabi Musa itu kan ngotot ingin melihat Allah kan. Makanya Allah menjawab lantaro. Lamnya itu bermakna selama-lamanya pasti tidak gitu loh. Itu. Jadi ada kaitannya dengan itu. An-Nisa 1 berapa itu? An-Nisa 164 ya. An-Nisa yang Nudia itu, An-Nisa berapa itu ya? 164 kalau tidak salah. Itu ada kaitannya dengan Al-A'raf berapa itu?
arini anzur ilaika. Hai Tuhanku, perlihatkanlah diri engkau kepadaku supaya aku dapat melihat engkau, kan begitu. Al-A'raf itu. Ya. Dijawab oleh Allah, qala lan taroni walakin zur ilal jabal. Ya kan? Fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Dijawab, gak mungkin Musa, lantaro, kamu selamanya tidak akan bisa melihat datku Allah gitu loh. Coba gini aja. Tapi lihatlah, ini kan tantangan ini. Lihatlah kepada bukit itu. Kalau bukit itu tetap di tempatnya, maka engkau dapat melihatku. Nyatanya, bukit itu falamma tajalla rabbuhu lil jabal jamalahu dakkan wa kharra Musa dha'ifa. Dan ketika Allah memperlihatkan sifat Allah kepada bukit itu, jadilah bukit itu bergerak dan runtuh. Maka Musa semaput, jungkir balik. Nah itu maksudnya. Jadi Al-A'raf berapa itu? Ya itu berkaitan dengan apa namanya? An-Nisa 164 itu, wa idza nudiya itu dipanggil melalui suaranya untuk mendengar Ya, itu. Nah, jadi itu. jadi gini ya. Ya. Kalaulah kata Gus Romli bahwa Allah membuka hijabnya sehingga Iya. dia bisa berbicara dengan Musa, artinya Allah itu menggunakan bahasa makhluk. Nggak bisa Bukan. tidak. Bahasanya Nggak bisa sendiri. tidak. Kalau tidak gitu tidak dimengerti Nabi Musa. Bukan. Tidak dimengerti Nabi Musa, harus berbahasa makhluk itu Tuhan itu. Bukan. Hancur ini kayak gini. Bukan gitu. Akan itu. Bahasanya Bagaimana? Allah, kalamnya Allah itu kan sifatnya Allah berkalam ya, berkata-kata dan bahasa gampangnya. Tidak mungkin Allah itu bisu. Kalau memakai pikirannya panjenengan Bang Ismet, oh jadi Allah itu harus bisu, tidak memakai bahasa makhluk. Tidak bersuara, Allah tuh ngomong tapi tidak bersuara No. dan tidak berkata-kata, Ke- tidak Ke- berhuruf. ketika Tidak berhuruf. kepada Jibril itu Bang Ismet, ketika kepada Nabi ini, buktinya Jibril itu, Nabi Muhammad itu kan berdialog dengan Allah itu, tayat sholat. Juga Musa ini berdialog dengan Allah. Tetapi Musa tidak dapat melihat zat Allah. Kalau berdialognya dia wa kallamallahu. Kalam itu kan sifat Allah Bang Ismet. Ya, Ngomong-ngomong, iya kan? Tidak Ya. mungkin bisu. Jangan ditanya, kalau Allah berkalam dengan Musa berarti Allah pakai bahasanya makhluk. Enggak. Bahasanya Allah itu dimengerti oleh Musa. Dibuka hijabnya itu tadi, dari situ kiri itu tadi. Itu maksudnya. Ya kalau Itu kalau tadi. kalau di Itu kita tadi Gus Romli, malam oke lah, sama saya kayak oke ya. gitu, Gus. Gimana, Ini Pak cuman Tom? hostnya. Iya, tadi malam kayak gitu yang saya dengar. itu Oh. ya cuman. Oh, saya Bang tadi malam Kismet enggak. itu Saya ini orangnya enggak bisa dipungkiri Gus. Kalau saya itu ingat Gus. Sedangkan Gus Romli Nah. ngomong aja saya ingat. Iya, Beda ingat. kalau Bang Ingat, Kacung. Bang. Bang Bang Kacung Bang, tadi malam Bang orang ngomong Kismet dia itu sekarang lupa. Itulah terjebak Bang Kacung. pada suara Terjebak. Tuhan pada Nabi Musa. Itulah yang seakan-akan menghadirkan mujasimah itu. Ini Kisuro enggak ada. Kalau ada Kisuro enak. Tidur Saya beliau mau- itu Bang Kismet. Iya, udah turun dia. Dia itulah kalau Angkat ada Kisuro Kisuro ke dia sini. turun dia. Lama-lama